Adik-adik, ibu bapa dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan permenungan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus, mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, ibu bapa dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Memperjuangkan kebenaran di dalam dunia ini tidaklah mudah. Lebih-lebih ketika kita berhadapan dengan situasi dan lingkungan yang tidak mendukung. Dalam bacaan yang baru saja kita dengar, bagaimana penginjil Markus mengisahkan hidup dan juga akhir dari hidup Yohanes Pembaptis. Sebagai seorang penegak kebenaran, Yohanes sempat menegur Herodes karena telah memperistri Herodias, istri dari saudaranya Filipus. Tentu hal ini dalam konteks kita saat ini tidaklah baik,
lebih khusus dalam konteks perkawinan Katolik, dan itu sangat tidak baik dan juga tidak dibenarkan atau tidak sah, karena Herodes memperistri istri dari saudaranya, kemudian saudaranya pada waktu itu bisa dikatakan masih hidup. Namun demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hal yang paling penting dalam bacaan pada hari ini adalah bahwa Yohanes walaupun pada akhirnya terbunuh karena dendam dari Herodias, dia tetap memperjuangkan kebenaran. Itulah pejuang kebenaran sejati, di mana Yohanes sebagai seorang pejuang sejati dan juga diakui sebagai martir oleh gereja, dia tidak peduli dengan rintangan yang ada. Dia tetap mau mewartakan kebenaran, dan kebenaran yang diwartakannya adalah kebenaran Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu adik-adik, ibu bapak, dan saudara-saudari pernah mengalami hal yang serupa, namun tidak sampai pada berakhirnya nyawa kita, tapi sekurang-kurangnya pernah membuat batin kita tertekan. Entah karena teman sekerja kita, teman sekelas kita, maupun dengan saudara-saudari kita di keluarga. Namun demikian, kita diajak untuk senantiasa saling mengingatkan, terutama di dalam hidup berumah tangga, hidup berkomunitas, apapun persoalan dan juga tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam keluarga dan juga komunitas, di tempat kerja pun kita mestinya menyelesaikannya dengan kepala dingin atau dengan bijaksana. Dan itu saya yakin akan membuahkan perdamaian dan juga keselamatan bagi satu sama lain. Kita tidak muluk-muluk mengikuti jejak Santo Yohanes Pembaptis martir, tapi kita mulai dari hal-hal yang sederhana, terutama dalam melakukan tugas-tugas kita sehari-hari. Lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, karena kita sebagai seorang Kristiani pun diajak dan juga dipanggil untuk menjadi terang, dipanggil untuk menegakkan kebenaran, walaupun itu tidak mudah, walaupun kita juga mendapatkan tantangan-tantangan yang sulit. Namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan dan Roh Kudus Allah senantiasa menyertai dan membimbing kita. Adik-adik, ibu bapak, dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita memohon rahmat Roh Kudus untuk memampukan kita melaksanakan dan juga menegakkan kebenaran sampai akhir hayat hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.